kurang dari setahun dia bisa achieve 400 juta per bulan. Bahkan kemarin saya ketemu lagi tuh udah 700 juta per bulan ya. Ya. Kenapa harus ada leader ini? Karena kita pengen nyari goals yang besar. Manajer-manajer di Indonesia itu memang pinter bikin strategik, tapi biasanya agak lemah ketika menurunkannya ke bentuk to-do list, activity list. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Hasyim Jurne. Nah, di video kali ini saya ada kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mas Alfian. Nah, Mas Alfian ini merupakan mentor saya dan guru saya yang mengajari bagaimana tentang digital marketing dan sebagainya. Oke, mungkin Mas Alfian bisa sapa-sapa dulu audiensnya nih sebelum nanti perkenalan itu. Oke, thank you. Terima kasih Mas Hasyim. Saya juga berguru sama Mas Hasyim, luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alfian Rendra. Bisa dipanggil Mas Alfian. Saat ini saya sebagai konsultan manajer marketing. Banyak memang diminta perusahaan-perusahaan UMKM maupun corporate untuk ya mencetak leader marketing. Juga untuk men-setup manajemen digital marketing karena banyak perusahaan-perusahaan yang pengen go online. Ya, dan memang saya lebih banyak di manajemen marketingnya. Bagaimana nge-set up tim, nge-set up SOP-nya, sampai ke activity list hariannya tim digital marketing itu kayak apa. Nah, kayak gitu sih, Mas. Oke, wow, luar biasa. Nah, kalau secara background nih Mas, intinya kan ketika Mas Alfian menjadi konsultan ini kan udah punya background yang panjang ya, pengalaman yang banyak banget. Nah, mungkin bisa diceritakan nih backgroundnya sebelum ini apa dan bagaimana perjalanannya sampai titik ini gitu, Siap. Mas. Sebelumnya emang saya kuliah dulu di 2 kampus komunikasi. Memang saya senang marketing dan di iklan. Ya, waktu itu masih iklan-iklan konvensional. Dan habis itu banyak ikut magang di agensi-agensi iklan ya, baik lokal maupun nasional, bantuin lah teman-teman di situ untuk bikin iklan. Nah, kemudian berkarir langsung ke corporate sempat ya, di properti pada waktu itu memang sebagai tim strategic marketing ya, sampai akhirnya ya bisnis sendiri ya, akhirnya jadi konsultan juga. Itu kalau kurang lebih udah 13 tahun Mas. 13 tahun saya mendalami, memang lebih banyak di manajemen marketing. Jadi saya tuh kalau ngomongin marketing pasti nggak sendirian, pasti punya tim ya, pasti bangun sistem. Makanya saya lebih fokusnya emang di manajemen marketing gitu. Oh, wow, luar biasa ya. Nah, saya tuh sering lihat status-statusnya Mas Rendra, Mas Alfian ya. Lalu status-statusnya company-nya Mas Alfian gitu kan. Itu tentang leader atau bagaimana menjadi manajer digital marketing yang handal seperti itu. Memang seberapa pentingkah ini si leader dan manajer digital marketing ini dalam perusahaan seperti itu, Mas? Oke, kalau kita ngutip dari majalah Forbes ya, leader marketing ini posisinya sangat vital Mas, di dalam menentukan perusahaan ini mau kemana ya. Bahkan kadang inovasi-inovasi besar ini lahir dari para leader marketing ini, yang mana salah satu tugas leader ini adalah menggerakkan tim untuk mencapai target ya. Kenapa harus ada leader ini? Karena kita pengen nyari goals yang besar. Misalnya nih Kang Asim pengen akuisisi dalam setahun ya 1 juta database. Itu kan nggak mungkin kita sendirian Mas. 1 juta database dapat market ya sebesar itu nggak mungkin sendirian. Perlu bangun sebuah tim. Dan tim perlu yang namanya sistem. Nah, dan sistem sama tim ini kalau nggak ada leader yang gerakin, ya itu susah tuh nyampe target tuh. Ya, nah, makanya perlu banget ya ada sebuah leader atau levelnya ya SPV bisa, manajer bisa, yang memang dia itu mampu menggerakkan tim untuk mencapai tujuan, mampu bikin goals, bikin plan, sampai mendelegasikan program-program marketing ini sehingga ya goals yang besar ini bisa diberesin sama tim ya. Kalau goals kita kecil nggak usah bikin tim sih, nggak masalah, nggak usah bangun manajemen. Tapi kalau kita goalsnya ini emang besar, perlu bangun tim, perlu memang kita punya namanya leadership ya, gitu sih ya. Oke, wow, luar biasa banget ya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang skill apa yang perlu dikuasai oleh si leader marketing. Nah, ini kan ada skill yang core of the core paling penting, yaitu apa? Delegasi ya. Ini yang paling penting. Artinya apa? Sebagus-bagusnya dia punya skill A, B, C, kalau dia nggak bisa mendelegasikan job desk, nggak bisa membuat apa namanya itu, nggak bisa membreakdown apa namanya job desknya, ya dia nggak akan bisa menjadi leader yang baik kan untuk tim-timnya. Nah, bagaimana sih cara delegasi si leader marketing ini supaya job desknya bisa terdeliver
ke staff-staffnya dengan baik dan staff-staffnya bisa mengerjakan sesuai SOP yang telah dibuat si leader itu. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik banget ya. Nah, Jadi memang kebanyakan ya manajer-manajer di Indonesia nah, itu memang pintar bikin strategik, nah, tapi biasanya agak lemah ketika menurunkannya ke bentuk to-do list, nah, activity list. nah, Nah, salah satu tugas leader itu memang dia bisa mendelegasikannya ya ke to-do list, ya bahkan sampai to-do list harian. nah, Nah, bagaimana cara mendelegasikannya? Nah, kalau kita ngelihat kan dalam tahapan manajemen marketing itu kan ada namanya bis operator. oke, Di atasnya lagi ada business manager, oke, SPV, koordinator, ya manager, top manager, ada namanya bis owner. oke, Nah, biasanya kalau bis owner itu biasanya itu bikin ya visi misi. Dia mau ke sini nih, ya kan. Nentuin visi misi, culture yang mau dibangun seperti apa. Nah, habis itu dia punya goal besar nih. Wah, aku pokoknya pengen kayak gini. Nah, itu biasa diturunkan ke level manager. oke, Nah, level manager ini yang menurunkan dari goal besar tadi menjadi strategic plan. Ya, strategic plan kalau dia levelnya manager berarti strategic plan minimal ya dia bisa bikin strategic plan dalam waktu 1 tahun. oke, Dari Januari sampai sampai Desember tuh mau ngapain? ah, Biar apa? Biar tim juga nggak bingung. ah, Kita setahun ini mau kemana nih arahnya? ah, Bahkan ya kalau ya dia levelnya top manager, dia bisa bikin strategic plan tuh sampai 5 tahun ke depan. oke, Jadi perusahaan tuh nggak bingung nih 5 tahun ke depan tuh mau ngapain. ah, Oke, tahun ini kita akuisisi di market Jakarta dulu nih, Jabodetabek nih. oke, Ya besok ya kita survive dulu jadi pemain ibu kota. Nanti naik lagi ke mana? Kemana sampai ke level internasional misalnya pasar kita. Itu dibikin strategic plan-nya oleh seorang manajer ini. Nah, strategic plan ini harus diturunkan lagi kepada tactical plan. Tactical plan ini activity list ya dan juga job desk. Nah, salah satu tugas leader itu adalah bisa menurunkan ya bentuk yang tadinya memang strategik jadi level to do list harian yang bisa dikontrol nanti oleh SVP dan lain sebagainya. Ya contoh nih, kita nggak bisa tuh merintahin ya level-level staff ya operator untuk bilang aku bikinkan nasi goreng yang enak gitu atau aku bikinkan konten yang bagus. Tapi tanpa kita ngasih tahu nih cara konten yang bagus standar kita tuh gimana, caranya gimana. Nah kalau di levelnya staff itu sampai ke detailnya sih. Konten yang bagus kita tuh standarnya seperti ini, detail kontennya seperti ini, ya to do listnya seperti ini untuk bikin konten yang bagus, ya manajemennya seperti ini. Nah itu sih tugas ya kita sebagai seorang leader itu harus bisa membuat bahasa yang itu dimengerti oleh level staff di bawahnya, tim di bawahnya. Karena dalam tim itu ada 2 tim, level strategik sama level teknis. Ya, level strategik itu harus bisa menurunkan dalam bentuk tadi activity list, oke. ya, yang bisa dipahami oleh level staff untuk dieksekusi. Gitu Oke, sih Kak. iya. Wah, ini ada yang menarik lagi nih. Terkadang perusahaan kan dia udah terlanjur nyaman dengan yang namanya konvensional ya. Nyaman banget lah kalau offline aja udah bisa ngapain go digital kan kayak gitu kan. Dan itu banyak banget apalagi perusahaan-perusahaan besar kan yang dia itu udah terlalu nyaman di zona nyaman. Nah, kira-kira hal-hal apa saja kah yang perlu disiapkan untuk setup tim menuju ke go digital seperti itu, Mas? Ya, jadi yang perlu dipersiapkan ya jelas kita bikin sistem dulu sebelum merekrut tim ya. Kalau saya ya sama tim tuh pasti kita nyiapin dulu nih sistemnya. Nah, kita tuh biasanya ada 13 langkah untuk membangun sistem dulu. Oke. Ya, sistem digital marketing. Ya diawali dari kita benerin dulu nih purpose-nya, tujuannya nih apa nih? Ya, kita go digital itu tujuannya harus clear dulu. Oke. Ya. Misalnya nih, kan eman-eman kita punya pelanggan offline, tapi tidak pernah kita sapa offline, namanya online-nya. Oke. Padahal pelanggan kita punya WhatsApp, pelanggan kita punya akun Instagram, Oke. ya. Padahal kalau kita bisa maintenance, kita bisa berinteraksi dengan customer kita di WhatsApp atau di akunnya, itu kan tingkat untuk repeat order dan juga dia merekomendasikan ke orang lain kan lebih cepat lagi, lebih banyak lagi, ya. Dan itu peluang di sekarang, ya. Misalnya kayak pandemi kemarin, kalau kita punya offline ya, restoran misalnya, tahu-tahu tutup. Kalau kita punya database yang termaintenance dengan baik kan kita bisa delivery datang ke rumahnya, Benar. iya kan? Tapi kalau kita nggak punya database, ya nggak kenalan sama customer kita di dunia digital, ya agak susah kita bangun interaksi. Makanya saat ini yang go to offline tuh harus memang melek digital, harus
naik ya, terutama untuk bangun database ya. Database ini karena saat ini sangat-sangat penting ya. Database itu kan data yang memang basic, memudahkan kita untuk berinteraksi sama customer kita ya. Paling gampang WhatsApp sama akun ya, akun Instagramnya dia atau akun Facebooknya dia ya. Kalau kita punya data ini, kita akan lebih mudah berinteraksi dengan customer kita ya, menyapa dia kembali ya, bikin dia repeat order dan lain sebagainya. Itu akan sangat mudah daripada kita nggak punya data sama sekali ya. Saya punya klien itu dulunya offline mebel mas, dia mentok ya, mentok omsetnya tuh di 100 sampai 200 juta per bulan, itu udah mentok ya. Akhirnya dia ngambil pendampingan kita, konsultasi sama kita ya, kemudian kita dampingin ya. Kurang dari setahun dia bisa achieve 400 juta per bulan. Bahkan kemarin saya ketemu lagi tuh udah 700 juta per bulan ya. Karena go to online tadi ya. Kenapa yang tadinya dia cuma jualan di ruko kecil gitu kan, dia bisa merambah seluruh DIY ya, seluruh Jogja ya, bahkan kota-kota satelit sebelumnya dengan digital marketing dan punya database ya. Ya, luar biasa. Nah, itu jadi apa ya? Jadi challenge yang menarik. Kita jangan berpuas cuma dengan offline. Kalau bisa sih sekarang hybrid sih, Oke, siap. online offline itu oke gitu ya. Nah, tapi problemnya gini, Mas. Banyak company juga yang belum aware tentang pentingnya database. Bahkan mereka bilang kayak gini, Mas, aku tuh udah punya database banyak, Mas. Pembeli udah banyak database saja. Cuman database ini nggak tak apa-apain, Mas. Gitu kan, Nah, tak biarin aja. Aku tuh fokus berburu. Ya nggak pernah merawat si database-nya. Nah, ini kan menjadi problem sendiri buat company yang go digital. Karena ya kalau dia berburu terus, dia akan besar budget di iklan kan. benar. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, seberapa pentingnya sih database ini untuk dirawat seperti itu Mas buat company-company. Ya. Kalau saya itu menyebut dua database itu ada dua, database zombie sama database hidup. Oke. Database zombie itu mayat hidup ya, kita punya tapi nggak pernah diapa-apain. Nah, Contoh, sering nggak jenengan suruh ngisi form email dan lain sebagainya gitu kan. benar, Tapi habis itu ya nggak ada apa-apa di email. benar. Padahal harusnya kalau dia ngisi form email, kita kan bisa pakai email marketing, Ah, ya kan? Untuk broadcast ngingetin dia ya, atau pas dia ulang tahun kita bisa kasih eh, hadiah promosi ah, apa dan lain sebagainya. Atau kalaupun nggak email, mintalah akun ah. Instagramnya. Ya, nanti kita bisa minta tim kita untuk berinteraksi dengan dia ya di akun Instagram dia, menyapa dia dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan memang di corporate ini ya, banyak yang memang ya database-nya database zombie tadi, mayat hidup gitu kan. Ah. Hidup tapi nggak hidup gitu kan. Nah, makanya perlu banget kita itu ngolah data ini, ngolah data ini ya biar bisa hidup. Ya, makanya ada istilah namanya no interaksi no transaksi. Makin banyak interaksi kan makin banyak transaksi. Nah, data ini emang harus dibangun terus interaksinya. Nah, bisa lewat Mas Hasim nanti belajarnya kan. Wah, WhatsApp marketing itu Ah. keren banget karena semua orang kan WhatsAppan, chattingan, interaksinya lebih lebih intens lah di situ. Bisa juga kalau pakai telemarketing nggak semua orang suka di telepon. Nah, Tapi kalau WhatsApp marketing sih chattingan masih masih oke. Paling nggak sekedar mengingatkan dia, awareness dia ya di WA itu udah sangat-sangat cukup sih ah, untuk bangun. Nah, kalau punya email itu juga bisa kalau kita pakai digital marketing ya. Masukin emailnya itu ke Facebook. Facebook kan punya namanya Facebook Pixel ya. benar. Nah, itu kan jadi bisa di lookalike Ah, ya, bisa di retargeting ah, ya. Jadi orang-orang yang emailnya itu bisa ya tahu nih ah, tentang kita terus gitu, berinteraksi ah. dengan kita terus. Nah, itu makanya perlu dimanfaatin. Eman-eman sih kalau kita punya database tapi kita nggak rawat dengan baik ya, karena harusnya perusahaan yang bagus itu harusnya database ini bisa hidup, bisa memang interaksinya udah bangun. Ya kita lihatlah Amazon kan luar biasa kan. Dia nggak jual produk sendiri loh. Pertamanya kan jualan buku Hmm. kayak, tapi yang repeat order, yang merekomendasikan ke orang lain, wah cukup bagus. Itu gara-gara dia emang ngerawat banget sih database yang ada gitu. Wow, luar biasa. Jadi ini bisa memangkas budget promosi juga ya dengan Oh profit iya, lebih besar. harusnya. Wow, luar biasa banget nih. Nah, kabar-kabarnya nih Mas Alven ini kan semenjak berkarir di dunia marketing dan sebagainya sekarang mulai merambah ke dunia properti ya Mas. Oke, ya. Wow, luar biasa nih. Nah, kabar-kabarnya profit di dunia properti gurih banget ya. Ya, Nah, alhamdulillah. nah katanya sih bisa sampai gede lah ya kayak gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih,
karena Mas Rendra sekarang udah mulai menghandle klien-klien di properti dan jualan properti juga ya, mungkin boleh diceritakan nih funnel atau proses customer journey gitu kan, orang membeli properti itu gimana sih, mulai dari dia nggak ngerti apa-apa sampai dia memutuskan untuk beli gitu Mas, Oke. mungkin bisa ceritakan gitu. Siap, ya. Jadi kebanyakan sih saya bikin funnel marketing itu ada rumusnya. Rumusnya namanya ASCPDL. Nah, hanya itu awareness. Nah, di awareness ini kita pakai media sosial biasanya untuk memang nge-grab database ya. Biasanya kita kasih memang ya tadi kayak free ebook misalnya. Free ebook atau free katalog. Kalau di properti biasanya free katalog. Misalnya saya punya nih namanya katalog cari rumah halal di Jogja. Ah, Nah, itu katalog itu isinya rumah-rumah listingan rumah-rumah halal di Jogja. ah, Nah, dan itu kita kasih free ya untuk dia. Atau bisa free review juga bisa. Monggo sih ya kan. Yang penting dengan free itu nanti mereka bisa ngasih nama nomor WA kita. Nah, itu kita dapat tuh. Kalau mau cepet memang diiklanin jauh lebih cepat lagi. Itu untuk bangun awareness-nya dulu. Orang tahu dulu kita ada ya. Nah, kemudian ya yang kita cari AS kan tadi. S-nya itu suspek. Nah, suspek kalau di dunia properti itu orang yang mau tertarik tapi belum tentu mampu. ah, Itu namanya suspek ya. Nah, dari suspek itu kan orang itu masuk ke database kita itu suspek Masian. Ya, suspek itu emang kita ulik nanti kita cari tim marketing kita itu akan gali ya mana yang prospek. ah. Prospek itu yang punya daya beli. Nah, tinggal memang kita main di market apa. Kalau saya banyakkan memang saat ini fokusnya ke market kelas A, yang memang belinya nggak KPR, rumah-rumah halal gitu kan, cash sama cash bertahap, ya 1 tahun 2 tahun aja gitu. Nah, market itu yang kita cari tuh. Nah, setelah prospek itu biasanya kita bangun interaksi memang di situ, ya prospek-prospek ini kita jalin. Memang customer journey-nya properti ini agak panjang nih. Orang tuh kan memutuskan beli rumah nggak langsung lihat iklan langsung ini ya. Nah, di situ tim kita bangun interaksi. Ya paling nggak kita funnel-funnel lah. Ya kita bangun interaksinya. eh, Kemudian kita biasanya ada C itu komit. Komit itu, nah kita minta mereka untuk survei. Ya, tanda-tandanya mereka bisa booking fee, bisa survei, ya kan? Baik survei ini bisa online, bisa offline. Nah, kita survei itu biasanya ada namanya home tour. Ya, home tour online, ada home tour offline, ya kan? Nah, dari home tour inilah biasanya tingkat closingnya tinggi ketika memang mereka komit masuk ke event kita. Ya, jadi kita itu ada event nih, pasti ada event biasanya. Ya, raketan eventnya itu survei gitu. Nah, dari event itulah biasanya tingkat closingnya lebih tinggi karena kita akhirnya offline ketemu langsung. Nah, bahkan kalau kita tahu itu prospek, ya tim sales kita tuh sampai datang ke rumahnya. Oh gitu. Silaturahim beneran gitu kan. Karena kita kan mau closing harga rumah 1M, 2M ya kita jalin interaksinya perlu keren. Bahkan ada entertain juga ngasih hadiah dan lain sebagainya. Ya kalau kita tahu dia punya daya beli, itu kita kejar terus mas. Maksudnya kita bangun interaksi terus, pertemanan dan nggak transaksional ya. Kalaupun dia nggak beli ya kita tetap jalin hubungan sama dia, ya kan? Jalin hubungan sama orang punya duit kan, ya. Nah baru nanti ya lama-lama juga kita akan lakukan closing deal. Nah untuk dealnya biasanya ya biasa kalau di properti itu kan ada bonus nih kalau beli hari ini, ya kan? Kalau DP hari ini ada ini ya gimmick untuk closing lah. Kalau perjalanan customer journey-nya gitu kan dari A, S, P prospek, C itu commit. Untuk commit itu biasanya memang kalau di tempat kita itu kita minta untuk booking fee, ya. Baru deal, nah L-nya itu loyal. Nah baru tetap kalau dia udah beli kita bangun interaksinya. Kalau belum beli kita juga bangun loyalty-nya. Asal dia emang market prospek. Ya jadi nanti di suspek itu ya tugas tim apa ya CRM tadi ya itu ngulik mas mana sih yang punya duit jadi ngelompokin nanti akan dikelompokin ini beli ya taunya punya punya duit atau enggak interaksi ya bapaknya kerjanya apa ya carinya rumah budget berapa ya kan ya kira-kira mau untuk apa dan sebagainya itu pertanyaan-pertanyaan itu ngulik daya belinya. Nah kalau kita udah punya daya belinya kita masukkan ya kalau di database kita itu oh inilah database prospek. Ya, yang udah beli kita masukin wah ini database yang udah pernah beli. Nanti biasanya maintenance after salesnya
kalau di properti kan nggak mungkin beli setahun sekali ya Mas ya. Ah. After salesnya kita bisa main di furnish-nya, bisa main di maintenance-nya, ya bisa main di macem-macem sih sebenarnya yang bisa dimainkan selain beli rumah. Atau kita minta dia jadi affiliate untuk nawarkan ke saudara-saudara aja itu juga bisa. Itu after sales kita. Itu sih funnel apa ya, sederhananya seperti itu. Wow, ini ada yang menarik nih Mas. Tadi Mas Alfian bilang tentang membangun interaksi ya. Oke. Nah, itu sebenarnya biasanya berapa lama Mas membangun interaksi itu untuk bisa mendapatkan hatinya dan dia oke lah aku mau mengambil penawaranmu. Ini kan menarik banget. Ya. Yang dijual kan bukan cuma 100, 200 juta tapi kan miliaran ya. Itu mungkin bisa ceritakan dari pengalaman klien-kliennya dan Mas Rendra. Nggak ada rumus pastinya sih Nah, berapa lamanya. Ada yang 2 minggu langsung closing tuh ada. nah, Bangun interaksi 2 minggu Ah. langsung trust langsung bayar ada. Ada yang harus 6 bulan ada. Hah. Bahkan ada yang 2 tahun tuh Ah. baru akhirnya beli rumah itu ada. Ah. Jadi kalau di properti itu ya emang, tapi kalau dia lagi butuh kan ada market butuh, ada Ah. market yang memang nggak butuh-butuh banget. ah, ah. Tapi kalau dia butuh itu cukup tinggi ya. Asal memang ketika dia butuh produk kita market fit. Ah. Makanya kalau kita sebagai agent properti misalnya, itu listing kita harus banyak. Listing rumah kita. Misalnya kita main di daerah kota Jogja, itu paling enggak punya 100 ya. Kemarin saya di podcast saya yang kemarin saya wawancara ketuanya Raiwet. Ah. Itu punya listing 1000 Mas dalam setahun. 1000 listing rumah. Dia setahun itu bisa jual 100 rumah. Belum go digital marketing ya. Masih pakai ngopeni database sama rontek-rontek gitu. Itu bisa jualan 100 ya. Tapi memang kuncinya apa? Ya tadi dia punya listingnya banyak sehingga ketika orang butuhnya ini, butuh rumah daerah ini, aku punya nih listingnya kayak gitu ya. Cuma kalau dia butuh itu lebih cepat ya. Emang yang agak lama itu biasanya emang market yang memang antara butuh nggak butuh ya. Kadang biasanya nih market properti investasi, bukan untuk hunian ya. Properti investasi itu ya yang penting dia cocok capital gain-nya, cocok ini juga cash flow-nya cocok, ya bisa buat cash flow, itu biasanya oke mereka. Dan ada loh yang memang kita tuh punya yang beli teman kita di Solo itu, dia itu setiap tahun beli properti Mas. Dia tuh memang dia kerja keras, tapi setiap tahun dia invest properti. Itu ada, dan setiap dia mau invest properti di daerah misalnya Jogja, Solo, itu yang dicari kita. Ya. Ada itu. Nah itu kita jaga terus tuh pelanggan yang kayak gitu tuh. Karena dia emang setiap tahun tuh punya, pokoknya pasti ada yang dibeliin tanah, kalau enggak rumah. Pasti diinvest ke situ. Nah, kata dia ya daripada habis Mas. Dan dia tuh lagi dalam target gini Mas, bikin 13 rumah. Oke. Beli 13 rumah. Nanti rumah itu mau dikontrakin, ditulisin namanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Jadi bulanan dia tuh mau ngambil dari kontrakan itu. Benar. Jadi dia pengen bangun passive income sebenarnya lewat rumah yang disewakan itu. Wow, luar biasa. Nah, ini yang menarik Mas, dalam properti ini ketika jualan kan yang perlu dimiliki si agen properti ini adalah kemampuan membaca calon kliennya ya. Contoh nih, ini klien datang punya duit nggak ya? Itu kan perlu banget ya. Nah, itu gimana membacanya Mas? Ya. Ini menarik kan? Nah, kalau dalam ilmu selling properti itu ada namanya ilmu probabbing. Oke. Probabbing itu memang kita itu diajarin untuk ya banyak bertanya. Benar. Nah, banyak mendengar sebelum kita banyak cerita. Benar. Kegagalan banyak sales itu banyak cerita dulu tentang produk. Ah. Itu biasa fix banyak gagalnya. Oke. Tapi lebih banyak kita itu cerita. Nah, biar konsumen kita ini cerita, kita harus punya banyak bertanya. Oke. Dan memang bertanyanya itu nggak bisa langsung to the point begitu. Ah. Jadi pertanyaannya harus kayak kalau orang bapak punya duit berapa, gitu kan agak sopan gitu ya, agak berat ya. Kita muter-muter dulu ya, bapak. Biasa kalau kita misalnya ngelihat dia, misalnya kita datang silaturahmi ke rumah dia, terus ngelihat di situ ada foto, misalnya foto dia kerja. Bapak kerjanya di BUMN ya? Ah. Dulu gimana caranya kok bisa kerja di BUMN dulu? Kenal Pak ini enggak? Bapak dulu dari Nganjuk ya? Saya juga Nganjuk Pak. Saya pernah punya teman di Nganjuk Pak. Bapak hobinya golf ya? Saya juga hobinya golf. Jadi pertama kita bangun keakrabannya dulu, bangun kedekatannya dulu, ya. Karena di market kelas A ya rata-rata properti, mereka tuh lebih senang cerita dulu. Oke. Ya. Dan biarkan mereka cerita dulu. Ya. Nah ketika mereka cerita mereka akan, kalau udah mulai nyaman sama kita, mulai terbuka mereka.
Di situ mulai bertanya. Ah. Makanya ini offline online harus dijalanin nih kalau di properti. Kak, kira-kira kalau mau nyari rumah ada budgetnya berapa sih? Nah, kayak itu biasanya dia cerita. Oh. Saya tuh sebenarnya punya budget di rumah tuh cuma segini, Mas. Ya. Ini lagi ada tanah mau dijual, Aha. tapi nunggu dulu nih, ini tanahnya jual Aha. gitu-gitu. Oh, mulai cerita dia. Ah. Disitulah kita tahu, oh daya belinya segini. Oh. Kalau nyari daerah mana Pak ini? Oh, pengennya daerah sini sini. Sini. Makanya kadang kalau kita sesama agent itu ya, wah, bos ini ada yang nyari daerah sini, kita cariin tuh. Nanti bagi aja sama agent yang lainnya, gitu. Kita cariin. Ya kan, kamu punya nggak listing daerah sini? Ya, kalau dia emang nyari di daerah situ. Nah, kayak gitu sih bro. Wow, luar biasa ya. Nah, Mas Alfian ini ketika menjual properti gitu, itu biasanya traffic source-nya dari mana? Apakah menggunakan iklan berbayar atau organik atau bahkan menggunakan agent-agent properti gitu? Oke, semua kita mainin sih Oke. mas. Jadi kita ada canvassing, ada ya canvassing bener-bener door to door gitu. Ada juga kita eh, memang pakai agent ya, pakai kolaborasi sama agent-agent properti yang ada itu kita mainkan juga. Eh, cuma sekarang kita juga ke media sosial juga iya. Eh. Makanya kita kolaborasiin sih Instagram, Facebook sama Google Ads itu tetap kita mainin. Jadi ketika dia dapat iklan di Facebook, dia pasti kan biasanya akan searching ya. Iki shop, iki rumahnya di mana sih ini. Nah, kita juga harus ada di Google. Makanya di Google Ads juga kita mainin ya. Nah, biasanya memang kita tarik kalau di properti saya rata-rata ya lead-nya itu 20.000 lah per lead. Ya, per lead masuk ke WA. Nah, emang kalau mau jualannya cash sama cash keras, ini rata-rata beda-beda ya. Di tempat saya itu kadang 1.001, kadang 2.001 untuk dapat yang cash sama cash bertahap. Ya, 2.000 itu berapa budgetnya? Biasanya 20.000 ya, kali ini ya sekitar 20 juta, 15 juta bisa masuk. Tapi ini beda-beda, tetap beda lokasi itu tetap beda juga ya. Tapi rata-rata tetap kalau yang mau cepat memang iklan berbayar, Mas. Oke. Ya. Bahkan marketplace pun marketplace berbayar kalau mau cepat. Kan ada marketplace properti ada ya. Alamudi ya kan. Rumah 123 itu marketplace. Kalau mau cepat juga iklan berbayar. Nah, marketplace Facebook itu masih oke untuk lokal. Untuk lokal, rumah-rumah second terutama ya. Nah, cuma kalau rumah baru yang belum ada apa namanya rumah contohnya itu memang perlu banyak edukasi, harus disertai branding. Kecuali dia emang pemain lama, developer lama yang udah oke, itu public trust-nya kan udah kebangun. Ya, jadi dia bisa aja jualan rumah yang belum kelihatan. Tapi hari ini sih orang tuh tetap pengen lihat physical evidence-nya sih. Rumah contoh yang udah di-furnish gimana. Dan rata-rata itu kalau di review sama influencer terus kita iklanin, itu trafficnya jauh lebih bagus. Ya kayak kemarin beberapa di Jogja itu kita pakai beberapa 3 influencer, suruh nge-review dulu ya. Habis itu kita iklanin. Nah, jadi modelnya gitu sih, Mas. Oke, Kita. nah saya tuh melihat beberapa agent properti gitu ya. Dia mempromosikan propertinya itu dengan dia membuat review-review di YouTube. Nah, sepowerful apa sih membuat review di YouTube itu untuk menjual properti? Apalagi ini pokoknya mungkin kalau Mas Alfian tahu ya, di YouTube itu ada tuh review rumah Sultan harga sekian, Ya. review rumah ini harga sekian. Nah, itu seberapa powerfulnya sih dibanding dengan ads atau mungkin yang tadi itu di marketplace seperti itu? Kalau perbandingan ya saat ini kalau saya sendiri itu tetap review yang diiklankan tuh masih oke. Nah, kalau review aja kadang kurang angkat, kecuali memang reviewernya atau endorse-nya kita orang yang memang tepat. Ya, emang marketnya kita tepat. Oke. Tapi kalau enggak ya tetap kita mainkan kombinasi sih, nggak bisa cuma satu arah. Dan review hari ini jadi sesuatu yang penting karena orang tuh sebelum beli gadget, sebelum beli sesuatu yang mahal, dia ngeliat apa sih? Review dulu kan. Ya, kita mau beli laptop, lihatnya review dulu. Iya kan? Kita mau beli gadget sekarang ngeliatnya review. Jadi sekarang tuh era dimana orang ngeliat review dulu, baru dia beli. Ya. Jadi itu powerful sih masih sampai saat ini. Ya, nyatanya memang banyak orang yang review-review rumah itu ya itu cukup membantu mereka untuk mendatangkan traffic. Ya. Apalagi kalau kita bisa menyajikan review-review yang menginspirasi, dibutuhkan mereka. Kan mereka ini kan mau beli rumah butuh banyak inspirasi ya. Nah, itu ketika bisa membantu mereka menjadi inspirasi ya itu kan lebih terpercaya jadinya. Jadi era sekarang sih review penting sih. Menurut
saya ya eranya review sih. Nah, karena orang beli di Tokopedia juga pakai review Oh gitu iya. kan, Shopee review kayak Ya, gitu, benar gitu. benar. Wow, luar biasa nih kisahnya Mas Alfian ya. Kita udah nggak tanpa kita rasakan kita udah 30 menit kita udah Masya ngobrol-ngobrol Allah. dengan Mas Alfian terkait dunia per digital marketingan, per propertian dan sebagainya. Dan semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman yang pengen membangun leader digital marketing maupun mau jualan properti. Oke, terima kasih Mas Alfian Siap, udah thank sharing-sharing di you. channel saya. Ayo. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe dan jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Alfian Rendra. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di Waalaikumsalam. video selanjutnya.